Tahukah Anda, umat Islam dahulu pernah berjaya. Kekuasaannya terbentang dari Afrika hingga sebagian negeri Eropa, mencakup 2/3 daratan dunia. Berbagai ras, bahasa, suku bangsa, semua berada dalam perlindungan, mendapatkan keadilan dan kemakmuran yang merata. Demikian halnya dengan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan asasi manusia lainnya. Sayangnya, kini semua tinggal cerita. Sangat kontras dengan keterpurukan yang kini dialaminya. Ketika kemerdekaannya menjadi pepesan kosong karena kerap didikte oleh misi buruk kafir penjajah yang membuatnya tak lagi bebas menerapkan syariatnya. Tahukah Anda, peradaban umat manusia sebelum datangnya Islam adalah gelap gulita. Praktik menyembah berhala, ekonomi penuh riba, kecurangan dalam berniaga, merendahkan para wanita, hingga tradisi mengubur bayi bernyawa nyata adanya. Semua terjadi kala mereka ada di bawah kuasa bangsa Romawi dan Persia. Kedatangan Islam mengubah segalanya. Islam mengeluarkan umat manusia dari era jahiliyah menuju peradaban mulia, persis dengan firman-Nya. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Sebaliknya, orang-orang kafir, para pelindung mereka adalah Togut, yang mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Tahukah Anda, cahaya Islam menghapus penghambaan kepada sesama manusia, baik kepada berhala maupun para raja. Cahaya Islam menghapus tindak tanduk penguasa zalim yang jauh dari adil dan bijaksana. Cahaya Islam membuat wanita menjadi terhormat dan tak layak dihinakan seenaknya. Cahaya Islam mengubah berbagai bangsa yang mulanya dianggap tertinggal menjadi unggul di tengah peradaban dunia. Cahaya Islam membuat mereka tercatat berkontribusi atas perkembangan ilmu dan teknologi yang luar biasa banyaknya. Ya, cahaya Islam telah mengubah segalanya, mengubah hal-hal tercela menjadi mulia tiada bandingannya. Lalu, bagaimana bisa kini umat ini justru tertindas? Bagaimana bisa kekayaan alamnya dijarah? Sumber daya manusianya tertinggal oleh bangsa penjajah dan terjerat hutang ribawi yang melimpah ruah. Tahukah Anda bagaimana mengembalikan kejayaan itu sebagaimana mulanya? Imam Malik bin Anas pernah menyampaikan kuncinya. Ia berkata, tidak akan bisa memperbaiki kondisi generasi akhir umat ini kecuali apa yang telah mampu memperbaiki kondisi generasi awal umat ini. Maknanya, umat muslim dulu bisa menjadi baik dan bangkit dengan Islam. Karena itu, sekarang pun mereka hanya bisa baik dan bangkit dengan Islam. Ya, itulah jawabannya. Umat ini harus memancarkan kembali cahayanya dengan syariatnya, dengan menghapuskan penghambaan kepada seluruh makhluk dan hanya menghamba kepadanya. Inilah kuncinya. Tunduk kepada syariatnya bukan hanya dalam perkara ibadah mahdoh saja, melainkan seluruh aturan yang telah ditetapkannya. Hal ini persis dengan apa yang pernah dicontohkan generasi sebelumnya yang membuat umat ini dikdaya. Mereka jalankan ekonomi sesuai syariatnya. Mereka jalankan pendidikan sesuai syariatnya. Mereka jalankan tata negara sesuai syariatnya. Umat ini tak akan dapatkan kehinaan selama berpegang teguh dengan risalah yang baginda Nabi Muhammad SAW bawa. Sebaliknya, produk aturan yang bersumber dari ideologi manusia, yakni kapitalisme dan komunisme, tak akan pernah bisa membuat umat ini mulia. Sampai kapanpun juga, umat ini akan terus terpuruk dan dijajah jika masih percaya dengannya. Sampai kapanpun juga, umat ini akan terus dipaksa menghamba kepada tata aturan kafir penjajah jika masih percaya dengan ideologi kapitalisme dan komunisme yang bertentangan dengan syariatnya. Anda telah temukan kuncinya. Kunci kebangkitan umat ini adalah kembali kepada penghambaan total untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerapkan risalahnya dan mewujudkan kekuasaan yang menegakkannya. Pertanyaannya, maukah Anda ikut membukakan pintu kebangkitan dengan kunci ini?